Kalau kita bicara tentang legal formalnya boleh, nggak ada yang melarang itu. Konstitusi tidak melarang, undang-undang tidak melarang. Karena tidak melarang maka diatur. Di dalam undang-undang kita diatur, diperkenankan presiden bisa kampanye secara langsung. Oh, dengan syarat ada 3 tuh. Pertama adalah memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak boleh melakukan kampanye saat yang bersamaan dengan wakil presiden. Yang ketiga, tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, presiden itu nanti ada waktunya untuk kampanye. Oleh karena itulah, kalau saya dari dulu mengatakan, Pak Presiden, tolonglah jangan dulu terlibat gitu dalam urusan cawe-cawe ini, karena ada waktunya secara formil nanti presiden untuk ikut terlibat kampanye. Mau hadir di mana presiden waktu mau kampanye itu dibolehkan, cuma dengan syarat 3 ini: memperhatikan keberlanjutan pemerintahan. Yang kedua adalah tidak bersamaan dengan wakil presiden, jadi harus terpisah tuh. Dan yang ketiga adalah tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Nah itu lebih konkret kita bicara Bung Joko ketimbang mengatakan bahwa presiden ini nggak ikut cawe-cawe, sehingga kita bisa antisipasi kalau betul-betul presiden terlibat dalam konteks ini apa yang mau kita lakukan gitu loh. Karena pada dasarnya presiden diperbolehkan untuk melakukan itu gitu. Itu pertama. Nah dalam konteks itu saya juga mengatakan ada 3 hal yang perlu kita awasi kalau presiden betul-betul terlibat dalam konteks politik harian ini. Riak-riak itu justru muncul disebabkan oleh sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini. Bagaimana kita menjelaskannya? Contohnya aja kemarin aja tuh jelaskan, datang di Rakernas PDI Perjuangan, padahal PDI itu salah satu partai aja. Di rapatnya Golkar nggak datang, di rapatnya mungkin Nasdem nggak datang. Gitu. Kedua, ikut serta menyatakan berfoto dengan simbol partai. Yang ketiga, menyatakan akan contoh pemimpin yang berani itu adalah Ganjar Pranowo, sudah langsung menyebutkan nama. Nah itu kan menunjukkan ini kok cawe-cawenya udah langsung nunjuk orang nih. Gitu. Nah sekarang kalau sikap yang seperti itu berkembang di tengah masyarakat yang memicu ya riak-riak karena orang merasa kok. Dalam konteks politik hari ini itu pada tanggal 4 Mei ketika Bapak Presiden selesai mengunjungi Sarinah, ada rekan dari media menanyakan terkait apakah ini maksudnya cawe-cawe Pak, pertemuan para pimpinan ketua umum parpol yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Dan pada titik itu Bapak Presiden jelas sekali mengatakan bahwa ini bukan cawe-cawe, karena urusan capres ataupun cawapres itu jelas itu adalah ranahnya partai politik dan ranahnya partai koalisi. Tetapi dalam perkembangannya Mbak Nana, saya selesaikan dulu nih Mbak supaya tidak putus. Dalam perkembangannya sampai akhir bulan ini orang melakukan framing sempit, melakukan prejudice bahwa seolah-olah Bapak Presiden itu akan melakukan cawe-cawe. Bapak Presiden dituduh dengan kondisi situasi-situasi yang ada, cawe-cawe akan dilaksanakan pada pemilu 2024. Maka dalam pertemuan dengan para pimpinan redaksi kemarin, itu sekalian saja Bapak Presiden sampaikan, iya, saya akan melakukan cawe-cawe, tetapi, sekali lagi Mbak, tetapi konteksnya bukan dalam kaitan politik partisan, tetapi dalam konteks melihat bagaimana posisi bangsa Indonesia hari ini, agar kedepannya kontestasi 2024 itu tidak membuat bangsa ini menjadi mundur ke belakang. Tapi beliau sebagai sosok personal pasti tentu punya preferensi politik. Dan dalam konteks preferensi politik inilah Bapak Presiden sampai hari ini, sekali lagi Mbak, tahapan KPU itu belum berjalan dalam artian calon kandidat presiden belum ditentukan oleh KPU. Kalau itu sudah ditentukan, pada titik itu Bapak Presiden dengan kode tegasnya, beliau akan menjaga netralitasnya, akan membiarkan kompetisi itu berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis. Mas Joko, banyak kecurangan. Ray Rangkuti, Presiden tidak netral, kualitas pemilu 2024 menurun. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut kecurangan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum pemilu 2024 semakin masif, sehingga menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ray merinci adanya kecurangan dalam proses pemilu setidaknya bisa dilihat dari 3 aspek. Pertama, penyelenggaraannya tidak independen, pemerintah yang tidak netral, dan pesertanya yang menggunakan segala cara untuk meraup suara.
termasuk di dalamnya melakukan praktik manipulasi, intimidasi maupun politik uang. Presiden sebagai kepala negara seharusnya tidak boleh menunjukkan sikap berpihak kepada siapapun karena dia memiliki instrumen kekuasaan, ujar Ray Sabtu 10 Juni 2023. Ray juga menyoroti para penyelenggara pemilu yang tidak memiliki sikap independen dan cenderung tunduk terhadap partai politik melalui Komisi 2 DPR RI. Kalau ada istilah petugas partai, ini penyelenggara pemilu adalah petugas Komisi 2, ujarnya. Ray menyoroti terkait rencana penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, hal itu akan mempersulit pengawasan dan pengawalan terhadap dana yang masuk ke partai politik. Padahal, sumbangan dana kampanye adalah hulu dari persoalan politik uang. Padahal ketentuan ini sudah berlaku 2 kali dalam pemilu. Ini jelas merugikan kita, ucapnya. Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Siti Rahma, mengungkap beberapa celah yang kerap dijadikan potensi untuk para caleg bermain politik uang. Adapun larangan mengenai politik uang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Misalkan ada caleg ngasih dispenser yang harganya 150.000. Nah, itu gak boleh karena menjadi pintu masuk potensi politik uang, ucap Rahma saat ditemui di kantor Bawaslu DKI Jakarta Sabtu 10 Juni 2023. Dirinya menjelaskan berdasarkan undang-undang itu berbunyi bahwa caleg hanya boleh memberikan sesuatu barang yang tak akan habis digunakan kepada masyarakat dengan nominal maksimal 60.000. Sedangkan segala bentuk uang dan barang yang habis dikonsumsi seperti sembako dilarang dibagikan oleh seorang caleg dalam konteks kampanye. Meski sudah ada aturan dan sanksi tegas mengenai larangan politik uang, pada praktek di lapangan masih banyak para caleg yang menggunakan cara nakal tersebut dengan berbagai modus. Biasanya mereka ini kerap bermain di sesuatu yang masih abu-abu mengenai aturannya, tambahnya. Rahma mencontohkan diantaranya dengan mengemasnya berkedok bazar murah. Misalkan ketika caleg menjual barang di sebuah bazar dengan harga jauh lebih murah dibanding pasaran. Misalnya harga beras di pasaran 50.000, namun di bazar itu dijualnya 10.000. Itu kan ada selisih 40.000. Nah, itu potensi politik uang. Karena kan prinsipnya itu bazar atau pasar kan untuk mencari untung, bukan malah agar rugi, ungkap Rahma. Selain itu, ada juga caleg yang membagikan tiket kupon berhadiah aneka macam kepada masyarakat dengan alibi ingin berbagi kebahagiaan. Kami pernah ada kasus caleg DPR RI dan DPRD, dia bagi-bagi kupon umroh, ujar Rahma. Rahma juga mengingatkan kepada para caleg pertahanan untuk tak memanfaatkan masa risis mereka ke masyarakat untuk berkampanye. Pasalnya, dalam tahapan risis, para petahana itu menggunakan fasilitas negara dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu memang kelebihan dari petahana, dia bisa menggunakan anggaran negara untuk turun ke masyarakat. Tapi jangan digunakan untuk kampanye, jelas Rahma.